7 bulan lalu pas kita bahas Samsung S9, kalian tuh banyak banget komen. Iya, kayak ribuan komen minta kita bahas apa kabar Samsung S10 di tahun 2022. Ya, jadi setelah seperti biasa ngecek toko online, harganya gue menemukan sangat variasi. X International mulai dari angka 3,2 jutaan, sedangkan untuk X Sane atau Samsung Indonesia di harga 4 jutaan. FYI, kita bahas Samsung S10 biasa bukan versi Plus. Jadi ya memang harganya udah turun jauh dikarenakan Samsung S20 itu udah keluar juga sih. Jadi sekarang kita bahas apa kabar Samsung S10 di tahun 2022. Apakah masih layak dibeli? Secara umurnya udah 3 tahun nih. Jadi ya langsung aja kita basa-basi. So welcome back to Up to the Date channel. Now go Greg dan let's check it out. Desain layar di HP ini atau Samsung S10 series sangat gue suka karena di bagian pinggir kiri kanannya tuh bener-bener melengkung. Gak kayak Samsung S20, S21 ataupun S22 yang melengkungnya rada nanggung. Jadi kalau kalian cari kesan premium, mewah, S10 series masih terlihat sangat elegan. Apalagi dengan ukuran layar 6,1 inch ketika dipakai menggunakan satu tangan tuh pas banget, enak, berasa compact. Lanjut, dalam segi kualitas layar, panel menggunakan Dynamic AMOLED dengan kualitas warna yang masih bisa diadu lah ya. Ketika gue coba pasang video bersamaan dengan Samsung Z Flip yang punya panel Dynamic AMOLED 2X, ternyata karakteristik warnanya itu kayak 11-12, hanya aja dalam segi brightness yang mungkin S10 series gak seterang di Z Flip 3, tapi karakteristik warna bagus, dan ditambah untuk resolusinya ini bisa lebih tajam, bisa di set WQHD+, jadi pixelnya rapat. Apapun yang kalian lihat tuh berasa tajam banget. Dan dikarenakan HP ini sudah menggunakan panel AMOLED, jadi tentu seperti biasanya Samsung ada fitur Always On Display yang bisa kita customize. Dan untuk opsi unlock menggunakan Under Display Fingerprint Ultrasonic. Gue inget banget 3 tahun lalu gue coba di Samsung S10 Plus, performa ultrasonicnya tuh pelan dan gak responsif. Nah, semakin di-update sekarang ini gue ngerasa makin responsif dan ngebut banget. Good job. Gila. Mantap. Karena unit yang sekarang gue beli bukan versi US ataupun China, jadi tentu chipsetnya bukan menggunakan Snapdragon 855, tapi menggunakan Exynos 9820 dengan sistem fabrikasi 8 nanometer, plus ada perpaduan RAM 8GB LPDDR4X dan storage 128GB dengan teknologi UFS 2.1. Untuk Antutu, ketika gue coba iseng-iseng dengan versi 9.4.2 bisa dapat di angka 500 ribuan. Tinggi banget, tapi kan itu cuma sekedar angka. Gimana soal performance in real life-nya? Well, seperti biasa, gue coba 3 game. Kayak pertama, Genshin Impact, settingan default di medium. Tapi ketika gue coba push ke highest plus 60fps, ternyata masih bisa berjalan dengan baik selama 30 menit di awal. Kemudian ada berasa frame drop yang cukup signifikan. Jadi saran gue turunin aja ke medium 45fps, maka bisa lebih playable walaupun ya ada sedikit frame drop ketika kalian main berjam-jam. Kedua, PUBG bisa dapat settingan grafik HDR Extreme yang sangat mulus, lock 59-60 fps, gyroskopnya pun lancar, dan suhunya pun menurut gua ini masih lebih hangat ketimbang Genshin Impact. Ya wajar lah ya, Genshin Impact lebih berat. Dan terakhir untuk Mobile Legends Bang Bang bisa dapat refresh rate-nya di high dengan grafiknya mentok sampai ultra yang tentu sangat playable juga. Ya itu playable kalau misalkan dimainin 2 jam ke atas. Kalau misalkan ya udah lebih dari 2 jam, barulah ada berasa sedikit frame drop ketika war rame-rame. Jadi kalau misalkan kalian tanya gimana performanya, apakah bisa dipakai untuk 1 tahun mendatang? Menurut gua dipakai 1,5 tahun mendatang ini masih oke. Kamera belakang di HP ini membawa 3 lensa yang terdiri dari 12 megapiksel primary lens dengan variable aperture yang sangat gue suka. Ia bisa diset ke f1.5 atau f2.4. Ada lagi 12 megapiksel telephoto lens f2.4 dan terakhir 16 megapiksel ultra wide lens dengan bukaan cahaya f2.2.
Untuk lensa utama dan lensa telefoto tersedia OIS, jadi ketika kalian pengen foto portrait, ya ini bagus. Sedikit getar-getar nggak masalah, hasil fotonya masih terlihat tajam, bagus juga. Dan ngomongin soal kualitas foto di lensa utama, seperti ciri khas Samsung dalam segi saturasinya itu agak dinaikin, jadi terlihat warna langit biru banget. Warnanya itu jadi terlihat dominan, pop, vivid, plus punya kontras yang bagus, detail yang tajam, dynamic range yang ngangkat, sampai ke lensa ultrawide-nya pun ini ya terlihat sangat-sangat bagus. Pertanyaannya gimana kondisi low light? Ya ini gue senang banget. Di mode auto aja, ketika gue set ke f1.5, noise grain minim banget, kontrasnya ya ini cukup ngangkat dan dengan detail yang lebih tajam. Tapi begitu gue coba nyalain fitur night mode, kontrasnya bisa makin terang, highlightnya lebih ngangkat, noise grain bener-bener nyaris gak kelihatan ketika di zoom in. Memang tajamnya itu ada berasa extra software sharpening, tapi kalau misalkan kalian pengen warna yang lebih bagus, pokoknya yang lebih terang lah ya, nyalain night mode. Sampai ke lensa ultrawide-nya pun night mode bisa berjalan sangat baik. Perekaman video di semua lensa HP ini support sampai 4K, tapi yang support 60 fps hanya di kamera utama dan kamera depan aja. Sisanya support di 4K 30 fps aja. Satu yang gue suka, ketika kalian record di resolusi 4K 30 fps tertinggi pun, sekali record bisa pindah lensa kemanapun. Iya, di kamera belakangnya, ketika kalian record di lensa ultrawide, bisa pindah ke lensa telefotonya langsung, maupun ke primary lens tanpa harus stop record. Jadi ini perpindahannya sangat seamless dan gak terlalu endet-endet. Gue suka banget, optimizationnya sangat bagus, dengan detail yang tajam, stabil, pokoknya ya dynamic range-nya juga bagus. Sedangkan untuk kamera depan gimana? Kan ini nggak ada OIS. Well, untungnya tersedia IIS, jadi masih terlihat cukup stabil dan bahkan di S10 series tuh ada autofocus. Jadi kalau misalkan kalian pengen vlog secara dekat, ya dia bisa fokus ke muka kalian. Keren sih. Speaker di HP ini udah pakai 2 speaker atau stereo speaker yang nggak hanya kenceng aja, tapi dalam segi kualitas suara bassnya terdengar, treble-nya nggak berlebihan, vocal clarity masih terdengar jernih, overall nyaris balance. Apalagi ketika kalian nyalain fitur Dolby Atmos, suaranya itu bisa sedikit lebih baik dan sedikit lebih kencang. Dan FYI, Samsung S10 series adalah seri flagship terakhir yang masih sediain port jack 3.5, jadi ini wajib banget sih dimasukin kelebihan. Dan sekarang gimana soal sound quality-nya? Langsung gue pasang live test di volume 100%. Seperti biasa, pasang earphone ataupun headset dulu dan gue play dari Lecky Inspire. Ya, jadi kayak gitu. Emang sih nggak sekencang kayak flagship terbaru, tapi buat 3 tahun yang lalu, masih oke banget buat dipakai nonton, main game, ataupun dengar musik langsung dari HP. Untuk fitur di sebuah HP 3 tahun yang lalu, menurut gue masih sangat kepake dan bagus. Pertama, haptic vibration-nya berasa mahal, berbobot, nggak kasar atau lebay kayak gitu, jadi ketika dipakai ngetik enak. Kedua, NFC buat ngecek saldo e-money sampai top up saldo e-money tersedia. Ketiga, expansion-nya HP ini tuh tersedia 2 slot. Satu untuk SIM dedicated dan satu lagi hybrid. Jadi kalau misalkan kalian pengen pakai 2 nomor dalam satu HP bisa, ataupun mau upgrade memorinya menggunakan microSD bisa sampai 512 GB. Jadi ya lumayan ada opsi pilihan. Keempat, terakhir untuk Samsung DeX. Ya ini gue suka banget. Mungkin ini adalah fitur favorit gue, karena di Z Flip 3 5G aja nggak ada. Gunanya buat apa? Well, kalau misalkan kalian bepergian keluar kota terus lupa bawa tablet ataupun laptop kalian, ya tinggal bawa aja keyboard, mouse, sama adapter dari Type-C ke HDMI, maka colokin aja ke monitor ataupun TV. HP bisa jadi komputer ya portable lah ya. Mau ngetik-ngetik di layar besar bisa, balas chat di layar besar bisa, sampai main game di layar besar pun bisa. Tapi dengan catatan kalian harus punya adapter yang bisa sambil nge-charge juga, karena si baterai HP bakalan otomatis berkurang kalau port kalian cuman colok dari HP ke HDMI monitor aja. Pastikan adapter tersedia. Tapi overall Samsung DeX sangat gue suka sih, ini keren banget.
Walaupun dalam segi charging HP ini terdengar jadul dan tentunya berasa lama juga, ya ketika gue coba nge-charge menggunakan 25 watt fast chargingnya Samsung dari angka 5-100% masih makan waktu 1 jam 24 menit. Tapi kalau misalkan kalian pengen nge-charge secara wireless atau tanpa kabel juga bisa yang support sampai 15 watt. Ya, mau nge-charge pakai kabel ataupun tanpa kabel, speednya sama ngebut. Dan bahkan ini adalah Samsung S pertama atau ya S series pertama yang bisa support reverse wireless charging. Jadi HP ini bisa nge-chargein HP lain atau device lain selama HP tersebut dan device tersebut tersedia fitur wireless charging. Gimana? Menarik kan? Kekinian nih. Oke guys, jadi itu dia 6 hal yang mungkin bisa menjadi alasan sangat kuat untuk membeli Samsung S10 di tahun 2022. Tapi seperti biasa, jangan buru-buru dulu nonton videonya sampai habis supaya kalian tahu hal apa aja yang harus diantisipasi sebelum membeli HP yang ini tentunya. Karena 3 juta bukan duit yang sedikit juga sih. Jadi langsung aja kita mulai dari kekurangan pertama. Untuk kualitas layar di HP ini memang bagus banget, tapi selama gunain HP ini untuk setiap hari, gue menemukan 3 hal yang rasanya agak kurang. Pertama, dalam segi refresh rate-nya pun ini masih agak jadul ya secara keluar 3 tahun yang lalu. 60 Hz-nya berasa snappy, masih agak endet-endet dan agak sedikit patah-patah. Mungkin guanya udah kebiasa dengan HP refresh rate tinggi. Kalau misalkan kalian udah kebiasa dengan refresh rate 60 Hz, harusnya nggak akan masalah. Kedua, memang desain layar melengkung agresif kayak gini bagus, tapi untuk nyari screen protector yang sesuai itu agak susah. Kalau nggak bakalan ngangkat kayak gini nih. Dan kalau misalkan HP kalian amit-amit jatuh, pasti pinggirnya dulu yang akan retak. Dan ya itu akan terlihat bikin sedih sih. Terakhir ketiga, untuk notch-nya itu posisinya rada kurang kanan. Jadi di beberapa game contohnya kayak Mobile Legends tuh pasti tombol ada yang ketutup. Jadi ya gitu aja sih. Software di HP ini udah run di Android 12 terbaru plus One UI 4.1 terbaru juga. Tapi kenapa dimasukin kekurangan bang? Kan itu hal bagus. Well, iya bagus. One UI memang tidak pernah mengecewakan. Tampilannya gampang banget, easy to use, fitur-fiturnya komplit. Pokoknya semua orang awam yang dikasih HP Samsung bisa lah kebiasa dengan sangat cepat. Tapi dalam segi lifespan, HP ini tuh sudah berakhir atau udah nggak bisa terima software update apapun. Iya, 3 tahun atau 3 kali OS major update udah terima dan security patch-nya pun juga udah terima. Jadi ya udahlah, berakhir di sini, nggak akan dapat software update lagi. Lagi-lagi karena HP ini udah keluar 3 tahun yang lalu. Jadi kalau misalkan kalian bertanya, "Bang, apakah HP ini udah support 5G?" Jawabannya ya tentu belum, karena chipsetnya sendiri belum punya antena 5G. Jadi kalau misalkan kalian pengen gunain untuk long term atau pengen ngikutan 5G yang punya speed upload dan download yang lebih ngebut, ya nggak bisa. HP ini cuma mentok sampai 4G aja. Kalau misalkan kalian nggak masalah dengan 4G, silahkan, ini masih sangat kepake dan masih ngebut juga kok. Oh ya, tangkapan signalnya juga bagus. Baterai di HP ini atau Samsung S10 biasa tuh kecil banget, cuma 3400 mAh aja. Apalagi karena ini HP udah keluar lama dan jatuhnya bekas, jadi battery health-nya berkurang. Iya, untuk unit yang sekarang gue pegang punya battery health di 79% ketika dipakai untuk nonton YouTube, scroll Instagram, TikTok, menggunakan koneksi WiFi cuma bisa dapat screen on time 7 jam aja. Itu pakai WiFi bukan seluler data. Dan ketika gue coba pakai intens kayak main game Mobile Legends untuk push rank, menggunakan koneksi WiFi juga cuma bisa dapat screen on time 3-4 jam. Jadi kalau misalkan kalian pengen main ya seharian atau 12 jam, mesti nge-charge 3 kali. Tapi untuk pemakaian seperti biasanya gue sehari nge-charge 2 kali aja. Jadi make sure bawa powerbank kemana-mana kalau emang beneran kalian pengen beli HP yang satu ini. Oke guys, seperti yang bisa kalian lihat, jadi ada 6 hal yang bisa menjadi alasan sangat kuat untuk membeli HP yang satu ini, beserta 6 hal yang harus kalian antisipasi sebelum membeli HP yang satu ini. Jadi kalau ditanya apa kabar Samsung S10 di tahun 2022, apakah masih layak dibeli dengan harga 3 jutaan? Menurut gua, iya, ini layak atau worth it. Tapi dengan catatan, kalian nyari body build quality yang mahal, fitur-fiturnya komplit, dan kamera terbaik ala-ala HP flagship, silakan. Tapi kalau misalkan kalian nyari performa yang bisa dipakai 2-3 tahun mendatang, baterai yang lebih awet, nge-charge lebih ngebut, langsung skip, gak pakai mikir.
Karena HP-HP mid-range zaman sekarang dengan harga 3 jutaan punya performa yang jauh lebih ngebut, nge-charge lebih kencang, dan baterai yang lebih awet dibanding Samsung S10 ini. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru di-upload. Dan komen di next kita harus bahas HP apa lagi di segmen Apa Kabar ini. Ya, komen sebanyak-banyaknya. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.